Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Dinatia Sari Rahma, dalam mata pelajaran Teknik Pengukuran Tanah. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menghitung suatu data yang diambil keliling dan kembali seperti semula ke patok pertama. Apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah data hasil pengukuran lapangan itu sendiri. Di sana terdapat beberapa bacaan berdasarkan stakeout atau patok yang ada. Kemudian kita persiapkan tabel untuk memudahkan dalam menghitung. Nah, untuk memudahkan dalam perhitungan kali ini, maka kita akan menggunakan Microsoft Excel. Oke. Untuk menghitung data keliling tertutup pada ilmu ukur tanah, apa saja data yang akan kita hitung? Yang pertama adalah beda tinggi. Yang kedua adalah koreksi. Yang ketiga adalah tinggi titik. Oke, kita masuk ke slide Microsoft Excel. Nih. Saya sudah mempersiapkan sebuah tabel untuk data perhitungan lapangan keliling tertutup. Mengapa disebut tertutup? Karena pengambilan data tersebut dari awal berjalan mengelilingi area tertentu dan kembali lagi ke awal. Oleh karena itu, data tersebut disebut dengan data keliling tertutup. Oke, kita lihat di sini tabel ada judul. Ini sangat penting karena identitas dari perhitungan atau identitas dari tabel tersebut harus ada judul. Judul di sini adalah tabel data hasil perhitungan lapangan keliling tertutup. Kemudian ada lokasi pengambilan data. Saya berikan contoh di Poloboga. Kemudian hari dan tanggalnya. Di sini saya berikan contoh hari Senin, tanggal 20 April 2020. Kemudian alat yang kita gunakan, saya contohkan alatnya berupa PPD atau pesawat penyipat datar dengan merek Topcode. Kemudian oleh-oleh itu adalah boleh nama kelompok atau individu. Oke, sekarang kita lihat bagian-bagian dari tabel. Untuk bagian-bagian tabel, saya sengaja menggunakan beberapa warna-warni untuk kita mudah dalam membaca dan mengingat saja. Di sini ada pesawat atau nama pesawat, kemudian ada nama patok atau stakeout, kemudian nama bacaan, ada bacaan benang belakang dan muka, kemudian jarak, beda tinggi, koreksi, tinggi titik, dan keterangan. Oke, setelah kita data lapangan kita sudah peroleh, maka kita masukkan ke data Microsoft Excel. Sesuai dengan data lapangan, pesawat kita berikan A, B, C, dan seterusnya. Kemudian patok kita berikan nama P1, P2, dan seterusnya. Fungsi identitas ini adalah untuk mempermudah kita dalam mengingat di mana pesawat berada dan di mana bak ukur berada. Kemudian bacaan yang kita masukkan boleh ketiga-tiganya, mulai dari benang atas, benang tengah, benang bawah. Kemudian jarak itu kita ambil dari pengambilan data lapangan secara manual menggunakan roll meter.
Nah, sekarang yang kita hitung adalah beda tinggi. Seperti yang sudah-sudah, cara menghitung beda tinggi adalah bacaan benang tengah belakang dikurangi bacaan benang tengah muka dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena di sini bacaan benang tengah itu seharusnya menggunakan satuan meter 3,212, tetapi di sini saya tuliskan tanpa satuan meter. Maka dari itu, untuk memperoleh beda tinggi dalam satuan meter, saya bagi 1000. Setelah semua beda tinggi kita peroleh, maka kita jumlahkan beda tinggi positif dan beda tinggi negatif, sehingga diperoleh beda tinggi positif 6,551, beda tinggi negatif minus 6,615. Artinya apa? Beda tinggi negatif lebih besar daripada beda tinggi positif. Karena ada selisih, maka kita cari selisihnya. Selisih antara beda tinggi positif dan negatif berapa? Caranya bagaimana? Kita jumlahkan, karena ada positif dan negatif, kita jumlahkan, ketemulah selisihnya 0,064. Kenapa kok menjadi positif? Sedangkan beda tinggi yang paling banyak adalah negatif. Karena kalau kita hasilnya negatif, maka pengkoreksinya harus positif. Makanya ini kita jadikan positif. Coba dilihat rumus di atas ini. Saya berikan tanda negatif supaya pengkoreksinya positif. Ini sangat penting di sini, ini adalah kunci. Kemudian setelah kita lihat hasil selisihnya sudah dapat, bagaimana cara mencari koreksi setiap patok atau stake out. Sini sudah ada hasilnya. Bagaimana rumusnya? Kita lihat. Jadi untuk mencari koreksi pada P1, jarak P1 dengan P2 dibagi dengan jarak total, ini 125, dikalikan dengan selisih beda tinggi. Kita lihat rumusnya. Oke, seperti ini. Oke, saya enter, ini hasilnya 0,013. Begitu juga dengan P2, P3, P3, P4 sampai dengan P8. Nah, setelah koreksi ini sudah ketemu semua, maka kita jumlahkan koreksiannya sama atau tidak dengan selisih dari beda tinggi. Jika tidak sama, berarti cara menghitung koreksi kita tidak benar, harus diulang kembali. Tuh. Nah, yang terakhir adalah mencari tinggi titik. Seperti perhitungan ilmu ukur tanah atau teknik pengukuran tanah sebelumnya, tinggi awal, untuk mencari tinggi titik pasti ada tinggi awal atau titik ikatnya. Di sini saya berikan contoh, tinggi awalnya adalah 800. Nah, bagaimana cara menghitung tinggi titik P2? Caranya, tinggi titik awal ditambah dengan beda tinggi ditambah dengan koreksi. Hasilnya adalah di sini 802,756. Tuh, dan seterusnya sampai dengan terakhir P8 kembali lagi sama dengan P1. Jadi kalau antara P1 dan P8 itu sudah sama tingginya, artinya perhitungan kita sudah benar. Jika tidak kembali
ke titik awal pada P terakhir ini, maka perhitungan kita salah dan perhitungan kita harus kita ulangi, kita cross check kembali. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.